Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Khan Abdillah dengan NIM STI 2023 0378. Ya, melanjutkan tugas mata kuliah Metopel. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review paper ke-8 saya, yaitu soal alat monitoring pendaki gunung yang dipakai di IoT, ya, yang pakai IoT. Judulnya adalah Innovation in Monitoring Climbers Using the Internet of Things. Diterbitkan di jurnal Malcolm tahun 2025. Cinta 3. Saya pilih paper ini karena topiknya ya saya suka ya dengan isu alat-alat IoT, dan ya ramai juga dengan isu keselamatan pendakian yang sering kita dengar ya di berita, pendaki hilang, nggak ketemu, atau ya sebagainya lah. Nah, paper ini itu coba kasih solusi ya buat masalah teknis itu. Ya langsung aja. Next. Jadi kita masuk latar belakang kenapa penelitian ini dilakukan. Pertama, datanya memang riah. Di Gunung Lawu saja itu udah 17 kasus kematian dalam 10 tahun terakhir. Nah, itu yang paling tinggi ya. Terus ada juga sentimen masyarakat. Ternyata yang mikir pendakian itu bahaya itu lebih banyak dibanding yang positif. 501 dibanding 479. Ini kuesioner, maksudnya data yang diambil ya, yang dilakukan oleh peneliti. Jadi lumayan dekat, tapi tetap dominan negatif lah. Dan di sisi lain ya, secara ekonomi pendakian ini juga penting ya. Taman Nasional Gunung Merbabu itu aja dapat hampir 900 juta rupiah cuma dari jalur selo di tahun 2018. Nah, masalah utamanya itu sistem monitoring yang ada sekarang itu masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya itu paling cuma bisa deteksi pendaki pas dia ada di pos-pos tertentu pakai gelang FRID, dan itu yang ditulis ya di paper ini. Jangkauannya cuma 30 meter doang. Jadi ada juga yang cuma bisa deteksi suhu tubuh tapi nggak tahu posisi GPS-nya ya. Kalau orangnya tersesat, jadi kalau pendaki keluar jalur dikit aja ya, pihak basecamp itu tidak tahu dia itu ada di mana. And next. Ya. Intinya soal inovasi monitor pendaki pakai IoT. Penulisnya itu dua orang ya dari Universitas Islam Indonesia, diterbitkan di jurnal Malcolm yang udah Cinta 3, dan lokasi pengujiannya itu dikombinasi. Pertama ada area perkotaan dulu buat ngetes fungsionalitas dasar, kemudian baru diuji langsung di jalur pendakian Merbabu lewat selo atau jalur selo. Lalu fokus utama risetnya itu ada 3. Pertama, gimana caranya posisi pendaki itu terdeteksi secara real time, bukan saat pas dia lewat pos-pos tertentu saja. Kemudian kedua, ada ke komunikasi 2 arah, jadi pendaki bisa saling kirim sinyal darurat dan basecamp bisa balas buat konfirmasi bantuan udah jalan. Ketiga, solusi teknisnya itu kombinasi GPS untuk menentukan posisi sama radio LoRa buat mengirim data ke basecamp. Jadi itu dikombinasi 2 hal tadi, deteksi real time dan fitur minta bantuan. Next, oke. Untuk analoginya itu alurnya itu ada 5 tahap besar. Mulai dari penelitian, desain penelitian, terus analisis kebutuhan. Di sini mereka wawancara dulu apa yang dibutuhin sama pendaki dan pengelola sih. Kemudian
masuk ke tahap pengembangan alat. Jadi mereka merancang dua perangkat, satu dipakai pendaki namanya GPS transceiver, yang satu lagi basecamp. Di basecamp itu namanya base receiver. Nah, habis itu pengumpulan data dikombinasi data primer langsung dari alat IoT. Jadi ya mereka literally overlay in rute GPS. Yang menurut saya yang menarik ya di tahap analisis data spesial itu mereka ambil alat sama jalur pendakian resmi, terus dihitung variasi pakai software kayak ArcGIS sama GPS visualizer. Jadi ya gak cuma bilang alatnya jalan, tapi ya diukur juga seberapa akurat ya. Dan dari sisi alat hardware ya utamanya itu ada GPS Neo 6M atau 6M buat nentuin posisi, LoRa I22 buat transmisi data radio dan dikontrol oleh Arduino Nano dan Node MCU ESP8266. Dan hasil pengujiannya saya bagi dua slide ya. Ini pertama uji 1 sama 2 itu kondisinya sama-sama cuaca cerah. Uji pertama itu area perkotaan, alatnya berhasil dijangkau 620 meter secara horizontal, tapi errornya lumayan 5 meter sampai 20 meter karena kehalang gedung-gedung tinggi. Dan ya wajar, sinyal radio emang gampang kepantul kalau ada banyak bangunan padat ya. Nah, terus jalur kedua itu langsung di jalur pendakian Merbabu. Cuaca masih cerah, alatnya berhasil ngirim posisi sampai 5,9 km. Errornya cuma 5 sampai 27 meter. Tapi ya ada catatan penting di dua titik terakhir sebelum puncak namanya Sabana 1 dan Sabana 2, alatnya itu nggak terdeteksi sama sekali. Jadi penyebabnya mungkin kondisi yang disebut NLOS atau non-line of sight. Jadi sinyal kehalang sama tebing dan lembah yang tinggi dan curam. And next, lanjut ke uji 3 dan 4. Di bagian ini uji ketiga ini pas cuaca ekstrim ya, dan keempat juga ada badai dan angin kencang, hujan deras, dan hasilnya alatnya gagal total, gak bisa ngirim posisi sepanjang jalur pendakian. Sinyalnya cuma ketampar 2 kali, dan itu pas alat lagi itu ada di base camp. Penyebabnya ya karena modul GPS nggak sanggup untuk nembus awan tebal buat dapetin sinyal dari satelit. Nah, menurut saya ini krusial banget ya, karena justru cuaca ekstrim itulah pendaki saat itulah pendaki ya itu membutuhkan sekali sistem ini. Tapi alatnya malah ke jalan ya. Terus uji keempat kondisi mendung tapi gak hujan, alatnya lumayan bisa kirim posisi sampai puncak, tapi beberapa data ada yang hilang dan error, dan nanjak turunnya lagi ya karena kondisi NLOS dan ya kehalang sama awan-awan dan lain-lain. Next. Oke, ini ya rangkuman keempat hasil pengujian. Jadi dilihat dari tabel, error rata-rata itu paling kecil justru di ujian ketiga ya. Yang cuaca ekstrim cuma 1,5 meter, tapi ini saya kasih catatan bintang ya. Karena ini menyesatkan bagi dibaca polos. Angka itu kecil bukan karena alatnya akurat ya, tapi karena cuma ada 2 titik doang yang berhasil terkirim, dan itu pun pas di base camp ya, bukan di sepanjang jalur pendakian. Nah, kalau ditarik benang merahnya dari keempat pengujian,
Hambatan utama itu konsisten, ada hambatan fisik kayak tebing, lembah, awan, dan hujan deras, angin, dan lain-lain. Keduanya sama-sama bikin bikin sinyal radio dan GPS itu kepantul balik dan nggak nyampe ke satelit. Next. Ya, mulai dari kelebihan dulu ya. Kita masuk kelebihan. Pertama, pengujian lapangan itu komprehensif ya, karena mereka beneran turun ke 4 skenario yang berbeda. Gak cuma uji coba di lab. Kedua, ini saya sangat apresiasi penulisnya transparan, mereka nggak malu-maluin menunjukkan alatnya gagal total di cuaca ekstrem, lengkap sama penjelasannya kenapa gagalnya dan lain-lain. Dan biasanya peneliti cenderung ya menutupi kelemahan ya, tapi ini enggak ya, jujur. Ketika fitur komunikasi fitur luarannya menjadi pembeda dari penelitian lain sejenis sebelumnya. Ya, itu yang saya temuin. Yang lain sifatnya cuma tracking doang, satu arah atau ya dari basecamp ke pendaki. Yang lain seperti itu. Kalau saya baca sepanjang atau selama ini saya cari referensi yang lain. Keempat, mereka juga udah mikirin model bisnis untuk keberlanjutan alat ini mau diimplementasikan, kalau mau diimplementasikan beneran di lapangan, jadi bukan cuma berhenti di prototipe saja. Nah, bagian kekurangan menurut saya ada 5 titik koordinat ada kekurangan. Oke, nah di kekurangan pertama, sampel data errornya itu kurang banyak ya. Jadi cuma 5 titik koordinat yang ditampilkan di tabelnya. Jadi agak susah untuk bilang representatif secara statistik. Kedua, paling krusial menurut saya, alatnya gagal total. Dan ya nggak apa-apa sih. Dan logikanya justru pas cuaca buruk itulah ya yang dibutuhkan pendaki. Paling butuh sistem yang reliable. Ketika solusi buat masalah endless yang mereka sebutkan itu di bagian diskusi soal nambahin repeater di area blank spot, itu baru sebatas wacana saja, belum ada bukti eksperimen di paper ini. Keempat, alatnya itu cuma bisa dikirim darurat yang sifatnya generik, belum bisa ngasih tahu detail kendalanya apakah cedera, tersesat, atau kehabisan logistik. Ya, ini sebenarnya sangat krusial ya dan penting untuk tim penyelamat nyiapin perlengkapan sebelum pemberangkatan untuk penyelamatan lah ya. Dan next lah ya, jadi kontribusi ilmiahnya itu ngisi gap yang ditinggalin peneliti sebelumnya ya, intinya itu. Next lah. Rekomendasi menurut saya pertama itu tambahkan repeater penguat di titik-titik blank spot di gunung ya, yang udah teridentifikasi dari hasil pengujian mereka sendiri. Dan kedua, perlu ada mode hemat daya atau baterai cadangan ya, yang supaya bisa ya ada backup. Dan ketiga, dari metode pengujian itu sampelnya diperbanyak ya, kalau bisa diulang-ulang terus supaya karakteristik medanya itu beda-beda dan bisa diolah lebih lanjut datanya. Kemudian keempat, fitur komunikasi itu ditambahkan lagi, jangan cuma tombol SOS saja. Mungkin itu rekomendasinya. Oke, penutup. Keseluruhan paper ini itu ditulis secara runtut dan jujur ya. Mereka nggak
ya nutupin hasilnya jelek, dan itu bagus ya, karena kata dosen saya itu menurut paper yang bagus adalah jujur. Oke, mungkin itulah ya. Dan ya, oke, dari review paper saya ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.